Nanti kalian bakal terkejut ketika nonton World Superbike Championship atau WSBK. Biasanya yang mendominasi itu motor dari pabrikan Jepang kayak Yamaha atau Kawasaki, atau pabrikan Eropa seperti Ducati dan BMW. Tapi tiba-tiba ada satu nama baru muncul di grid, dari negara yang mungkin gak pernah kalian bayangin bakal masuk ke dunia balap motor, yang juga akan bangun basis produksinya di Indonesia. Nama itu QG Motor. Tapi tunggu dulu, kita disclaimer dulu nih. WQWEK nggak ada sama sekali kerjasama dengan QG Motor. Kita hanya tertarik dengan perkembangan otomotif, jadi apapun yang menarik dan berpotensi akan kita bahas dan diskusikan di kolom komentar. Nah, kembali ke QG Motor. Sentimen pasar motor Cina itu udah terkenal bobroknya dari dulu, tapi sekarang mereka jauh lebih berkembang. Desain motor mengikuti selera konsumen, teknologi makin futuristik, dan ketahanan durabilitas yang sudah mulai berkembang. Namun sentimen itu masih aja membayangi hingga kini. Tapi jangan salah, kali ini QG Motor nggak main-main membuktikan. Mereka nggak cuma bawa motor ke balapan internasional, tapi juga punya ambisi besar buat ngegeser dominasi pemain lama. Dan kabar yang lebih seru lagi, mereka nggak cuma fokus di balapan, tapi juga nyiapin basis produksinya di Indonesia. Jadi apa sebenarnya rencana besar QG Motor ini? Dan kenapa kita harus peduli? Buat kalian yang belum familiar, QG Motor ini bukan sekedar pemain baru yang coba peruntungan. Pabrikan motor asal Cina QG Motor baru-baru ini ngumumin kalau mereka bakal resmi masuk WSBK mulai 2026. Mereka punya visi yang besar banget. Gak cuma buat bersaing, tapi juga jadi ancaman serius buat pemain lama. Ancaman dari industri pasar motor hingga di World Superbike adalah ambisi mereka. Dan menariknya, mereka juga baru aja menjalin hubungan yang erat sama kita di Indonesia. Sebelum masuk ke WSBK, QG Motor udah mulai dari langkah awal yang gak main-main. Tahun 2024 lalu, mereka debut di Supersport World Championship atau WSS dengan motor SRK 800RR yang juga baru aja mereka hadirkan ke Indonesia. Nah, motor ini jadi yang pertama dari Cina yang bertanding di kelas 800cc. Dan walaupun hasilnya belum bikin gempar, ini jelas langkah awal buat belajar dan adaptasi sebelum naik kelas ke WSBK. Selain fokus di balapan, QG Motor juga punya rencana besar di Indonesia. Mereka nggak cuma jualan motor di sini, tapi juga bangun pabrik yang jadi basis ekspor Asia Tenggara dan global. Keren nggak tuh? Ini jelas strategi yang menarik, karena mereka nggak cuma ngasih motor berkualitas buat pasar lokal, tapi juga memastikan harganya tetap kompetitif. Dan yang lebih menarik lagi, QG Motor sudah bawa SRK 800RR ini ke Indonesia. Sebelum lanjut lebih mendalam ke rencana dunia balap mereka, sekarang kita lihat dulu bagaimana QG Motor SRK 800RR ini. Motor ini adalah motor yang baru aja masuk ke Indonesia dan tampilannya tuh benar-benar agresif. Full fairing dengan winglet, aerodinamika yang bikin kalian ngerasa lagi lihat motor MotoGP. Tapi yang menarik bukan cuma desainnya, melainkan teknologinya. Dengan mesin 4 silinder inline berkapasitas 789cc dan tenaga sekitar 102 daya kuda, motor ini jelas masih punya banyak ruang buat pengembangan. Yang bikin WQW kagum, mereka nggak cuma jualan motor seadanya. QG Motor serius banget soal ngembangin teknologi. Nah, mesin mereka berbasis dari teknologi Honda CBR 650R, tapi dengan modifikasi yang bikin motornya beda dari aslinya. Mesinnya sudah dimodifikasi jadi kapasitasnya naik ke 778cc. Nah, tenaga yang dihasilkan sekitar 102 daya kuda di 10.000 rpm. Jika dibandingkan sama Yamaha R6 yang punya tenaga 117 daya kuda, atau Ducati Panigale V2 yang tembus 155 daya kuda, SRK 800RR ini memang masih harus banyak di-upgrade. Tapi ingat, ini baru tahap awal dan sudah bagus untuk segi performa. Dan dari segi desain, winglet aerodinamika yang dipasang di bodinya juga bikin tampilan motor ini garang banget, sekilas kayak Panigale. Dan gak berhenti di situ, di balik QG Motor ada nama besar Xianjiang Motorcycle, sebuah konglomerat otomotif yang udah lama eksis. Mereka nggak cuma punya QG Motor, tapi juga Benelli, pabrikan motor asal Italia yang mereka akuisisi sejak 2005.
Bahkan mereka bagian dari Geely Group yang pegang merek-merek terkenal kayak Volvo dan Lotus, bahkan saham di Aston Martin. Jadi secara pengalaman dan sumber daya, QG Motor ini jauh dari kata pemula. Tahun 2025 ini, QG Motor bakal ngelanjutin perjalanan mereka di kelas Super Sport dengan formasi yang lebih serius. Mereka bakal ngegandeng dua pembalap berpengalaman, Raffaele De Rosa, pembalap motor asal Italia, dan Niki Tuuli. Nah, ini jelas bikin proyek mereka makin kredibel, karena kedua pembalap ini punya jam terbang tinggi di dunia balap motor. QG Motor telah aktif dalam dunia balap sejak tahun 2022 melalui partisipasinya di Moto3 dengan Sponsorama Racing Team, kemudian naik ke kelas Moto2 dengan Gresini Racing pada tahun 2023. Nah, QG Motor merupakan sponsor utama tim balap Gresini Racing Moto2. Namun QG Motor memutuskan untuk melepas logo sponsornya dari tim balap ini untuk 4 seri terakhir di musim 2024. Keputusan ini diambil setelah Manuel Gonzalez, pembalap Gresini Racing Moto2, mengenakan ikat kepala Hachimaki khas Jepang di grid MotoGP Jepang 2024. Insiden ini jelas menyakiti hati masyarakat Cina, sehingga tim Gresini Racing Moto2 memutuskan untuk balapan tanpa logo QG Motor. Nah, langkah-langkah strategis ini menunjukkan konsistensi QG Motor dalam membangun reputasi di kancah motorsport global, yang kini berlanjut dengan rencana besar di WSS dan WSBK. Dan sekarang bagaimana soal rencana mereka buat masuk WSBK di 2026? Menurut CEO QG Motor, Guo Dongshao, target mereka bukan sekedar ikut-ikutan, tapi benar-benar jadi kompetitor yang bisa ngasih hasil signifikan. Motor yang bakal mereka pakai adalah SRK 1000RR yang saat ini lagi dikembangin di Cina. Menariknya, mesin motor ini berbasis teknologi dari MV Agusta, merek motor Italia legendaris yang juga mereka akuisisi. Nah, mesin SRK 1000RR bakal punya konfigurasi 4 silinder inline dengan kapasitas 921 cc. Tenaganya saat ini diprediksi mencapai 161 daya kuda, yang memang masih di bawah motor-motor WSBK lain yang tembus 200 daya kuda lebih. Tapi kalian harus ingat, ini baru tahap awal. Dengan basis teknologi Italia dan pengembangan lebih lanjut, siapa yang tahu mereka bakal sejauh apa nanti. Jika QG Motor ingin nyoba ngaspal di Indonesia dengan leluasa, kita punya Mandalika, di mana selain ikut serta dalam perkembangan otomotif Indonesia, kehadiran mereka juga akan sangat membantu ekonomi lokal. Nah, untuk Indonesia sendiri, QG Motor saat ini baru aja ngeluncurin 4 model pertama mereka, SRK 800RR, SRV 250A, SRV 600V, dan Ford 250. Dan yang bikin WQW makin penasaran, harga motor mereka cenderung terjangkau dibandingkan kompetitor. SRK 800RR misalnya dijual di Cina sebesar 52.999 yuan Cina, atau sekitar 120 jutaan aja. Namun QG Motor SRK 800RR di Italia dijual dengan harga yang juga kompetitif, sekitar 8.800 euro, atau setara dengan 146 juta aja. Nah, kalau masuk Indonesia saat ini mungkin harganya naik karena pajak dan biaya impor, tapi tetap aja menarik untuk ukuran motorsport dengan spesifikasi seperti ini. Dan kalau mereka sudah selesai bangun pabrik di sini, harganya bisa jadi lebih kompetitif lagi. Apa artinya semua ini buat dunia otomotif? Masuknya QG Motor ke WSBK bukan cuma soal tambahan pemain baru, tapi juga sinyal kalau Cina mulai serius di industri motor premium. Selama ini motor-motor Cina dianggap remeh karena kualitasnya, tapi dengan langkah-langkah yang mereka ambil, QG Motor nunjukin kalau mereka punya ambisi dan kemampuan buat ngubah persepsi itu. Dan buat Indonesia, keberadaan QG Motor juga bisa jadi angin segar. Kalau mereka sukses bangun pabrik di sini, nggak cuma pasar motor kita yang diuntungkan, tapi juga sektor ekspor dan ekonomi secara keseluruhan. Jadi pertanyaannya sekarang, apa kalian masih skeptis sama motor Cina? Atau justru penasaran sejauh mana QG Motor bisa melangkah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Coba kita diskusi di kolom komentar.
Nah, subscribe WQWEK jika teman-teman suka dengan lifestyle otomotif. Terima kasih. Improve the bike. We need only the time. Absolutely.